Halo, salam properti, apa kabar Anda? Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan coba bahas lagi sesuai dengan pertanyaan teman subscriber kita, Bang, bagaimana kalau pemula enaknya bisnis kaplingan tanah saja atau bisnis perumahan? Nah, ini lagi-lagi pemula ini nekat-nekat sahabat properti. Jelas-jelas dia masih pemula tapi kepengennya bisnis perumahan. Nah, kami akan terangkan kepada Anda, kita akan presentasikan kalau Anda baru pemula. Nah, tapi sekarang kita berada di, seperti Anda lihat, kita berada di lingkungan yang Gunung Kerinci sahabat seperti ini. Kebetulan dingin sekali hari ini dan cuaca memang lembab, berkabut. Oke, kita lanjut ke season berikutnya. Enaknya bisnis kaplingan tanah atau bisnis perumahan. Nah, kebetulan subscriber kita ini dia punya lahan sahabat seperti di Sulawesi sana, daerah Parepare, dan punya lahan kebetulan 3.800 meter persegi. Nah, pertanyaannya, bisnis kaplingan tanah saja atau bisnis perumahan? Nah, ini sahabat seperti ya. Kalau bisnis kapling, kalau Anda pemula, kalau pemula ini kami sarankan Anda jangan langsung masuk ke bisnis perumahan, tapi lebih baik bisnis kaplingan tanah. Kenapa? Karena kaplingan tanah enaknya dia tidak perlu pakai PT, prosedur tidak banyak. Anda pemula, yang penting lahannya dibikinkan gambar dulu, gambar set plan, kapling, bikin jalan. Lanjut Anda pecah saja sertifikat. Nah, nih dalam bisnis kaplingan tanah hanya dua saja, artinya tidak ada perizinan lain. Ini kayak kita jualan tanah cuma sudah di kapling. Nah, itu hanya butuh sertifikat saja. Sertifikat kalau bisa udah SHM dan Anda pecah, supaya Anda enak menjual kepada calon pembeli Anda. Itu pertama. Yang kedua, tentukan dulu arah jalannya. Jalan yang penting, arah jalan ke lokasi Anda itu ada bisa mobil masuk, itu yang terpenting sahabat properti. Yang kedua ada infrastruktur listrik itu sudah ada. Jadi kalau kita menjual kaplingan tanah tapi infrastrukturnya jauh, seperti listrik juga tidak akan laku, karena orang mau bikin perumahan tapi bagaimana instalasi listrik, penerangannya tidak ada. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita balik, itu bisnis kaplingan tanah ya. Tapi kalau bisnis Anda pemula ingin mencoba membuat bisnis perumahan, ini agak repot, karena begini, bisnis perumahan itu yang harus pakai PT sekarang sahabat seperti, tidak bisa tidak pakai PT. Apalagi unitnya banyak. Bisa tidak pakai PT, Anda developer pribadi namanya individu, itu hanya bisa 5 unit saja. Tapi itu juga repot, karena nanti kadang-kadang untuk kerjasamanya dengan bank agak sulit gitu. Tapi kalau Anda sudah, ini pemula ya, kalau Anda sudah berpengalaman cerita jadi lain. Nah, kalau Anda sudah pengalaman, pernah bekerja sama dengan developer pemula sebelumnya, Anda paham cara kerjasamanya dengan perbankan, mencari konsumen dan mengolah data lingkungannya seperti apa, itu tidak ada masalah. Tapi kalau Anda baru mencoba, belum pernah kerjasama dengan perbankan, karena begini sahabat properti, untuk bisa rumah kita dijual itu orang tidak mungkin beli cash and carry. Kebanyakan orang belinya dalam bentuk KPR, kredit kepemilikan rumah. Nah, syarat untuk bisa kredit kepemilikan rumah ini Anda harus kerjasama dengan bank perbankan. Bank apa saja di Indonesia udah support masalah KPR ya. Nah, untuk syarat-syarat KPR ke perbankan ini, Anda biasanya rumahnya udah ada, infrastruktur sudah ada, lakukan kerjasama dengan perbankan, sudah melakukan kerjasama KPKS perbankan, baru nanti bank bisa melaksanakan KPR di perumahan Anda. Itu kalau perumahan komersil ya. Tapi kalau perumahan subsidi, nah ini lain lagi, ini harus pakai PT sahabat properti. Tidak bisa, karena perumahan subsidi ini berhubungan dengan pemerintah.
Nah, ada regulasi khusus dengan Kemen PUPera. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Oke, Daeng kita ya dari Sulawesi Parepare ya, itu sudah terjawab. Ada lagi terbaiknya beliau bertanya lagi, kalau bikin perumahan Bang dikit-dikit bagaimana? Nah, nggak apa-apa, dicoba aja. Yang jelas Anda bikin dulu kaplingan, jual aja kaplingan. Bikin dulu set plan-nya seperti apa, tanahnya, jalannya, infrastruktur sudah ada. Terus kalau memang ada orang peminat untuk bikin perumahan, nggak apa-apa, Anda kayak kontraktor aja, jadi tidak usah main perbankan. si Anda sudah punya lahan tanah, misalnya tanah sudah harga 20 juta, orang maunya si konsumen maunya rumahnya seperti apa, itu aja. Jadi Anda hitung biaya bangunan misalnya 4 tipe 45, biaya bangunan 85 juta atau 100 juta, atau Anda cari kontraktor yang bisa menyelesaikan pekerjaan itu, rumah tersebut. Nah, setelah itu Anda tinggal negosiasi dengan yang punya, yang mau memiliki rumah tersebut. Jadi Anda tidak usah pakai perbankan, Anda bisa pakai kontraktor saja, sistem subkon. Jadi kita semacam kontraktor lah begitu sahabat berarti ya. Itu sangat mudah sekali, itu bisa dilaksanakan. Untuk pemula saya sarankan seperti itu. Oke, Salam Properti, kalau ada pertanyaan silakan di komen di bawah. Kalau Anda belum bergabung sebagai member di MJI Properti, silakan bergabung ya, bergabung aja sahabat Properti biar kita lebih akrab lagi ya. Ini hanya 20.000 30.000 saja, supaya kami lebih semangat bikin konten-konten yang bisa untuk menambah wawasan ilmu kita. Oke, salam Properti.